Baik, semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Langsung saja pada pertemuan 11 kali ini materi kita yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Sebelum lanjut pembahasan materi, saya akan memberikan pertanyaan pretest kepada kalian ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Ditulis ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan penyebab utama terjadinya kemiskinan di Indonesia. Lanjut, pertanyaan terakhir, yaitu seorang lulusan SMK belum mendapatkan pekerjaan karena keterampilannya belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh anak seorang lulusan SMK tersebut? Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab ya. Tiga. Baik teman-teman, 5 menit berlalu, apakah sudah ada yang ingin menjawab? Saya Miss. Boleh, Teh Anissa. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Jawabannya, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan, Miss. Apakah terdengar, Miss? Tidak, suaranya tadi tidak ada. Oh, eh, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Jawabannya, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Begitu, Miss. Jawabannya. Baik, terima kasih Teh Anissa. Apakah teman-teman agree atau ada yang ingin menambahkan? Saya agree. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin menjawab? Saya Miss. Boleh Teh Dewi, silakan. Pertanyaannya, jelaskan penyebab utama terjadinya kemiskinan di Indonesia. Jawabannya menurut saya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Mungkin itu saja, Miss. Baik, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, apakah ada yang setuju atau ingin menambahkan? Irfan, Teh Aura, Teh Anissa? Ya, saya setuju. Baik, pertanyaan terakhir ada yang ingin menjawab? Saya Miss. Silakan Teh Aura. Pertanyaannya, seorang lulusan SMK belum mendapatkan pekerjaan karena keterampilannya belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apa solusi yang dapat dilakukan? Jawabannya, menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah mengikuti pelatihan kerja, meningkatkan keterampilan melalui kursus atau sertifikasi, mengikuti program atau memulai usaha sendiri agar memberi peluang kerja yang lebih besar. Halo? Iya Teh Aura, apakah bisa diulangi? Tadi suaranya putus-putus. Uh, Sepertinya tidak ada sinyal, Miss.
Atau mungkin teman-teman yang lain yang ingin melengkapi jawaban dari Teh Aura? Oke, mungkin saya yang melengkapi di Teh Aura. Baik, silakan Irfan. Tadi seorang lulusan SMK belum mendapatkan pekerjaan karena keterampilannya belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, eh, menurut saya solusi yang dapat dilakukan adalah mengikuti pelatihan kerja, kemudian meningkatkan keterampilan melalui kursus atau sertifikasi, dan kemudian mengikuti program magang atau memulai usaha sendiri agar memiliki peluang kerja yang lebih besar untuk membantu masyarakat sekitar. Itu mungkin menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau setuju? Setuju, Mial, cukup. Baik, Enough. terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya, kita langsung ke pengertian aja ya. Pertama, kita harus memahami pengertian dari pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan tingkat pendapat, kekayaan, atau kesejahteraan antara individu maupun antara daerah. Jenis-jenis pengangguran meliputi pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran musiman, dan pengangguran struktural. Lalu, setelah mengetahui pengertiannya, kita perlu memahami penyebab terjadinya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Pengangguran dapat disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan tenaga kerja, perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga manusia, serta pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, serta akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, ketimpangan ekonomi disebabkan oleh perbedaan kesempatan, memperoleh pendidikan, distribusi pendapatan yang tidak merata, pembangunan yang belum merata antar wilayah, dan kepemilikan aset yang tidak seimbang. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terhadap seseorang lulusan SMA yang belum memperoleh pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan industri. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengikuti pelatihan kerja, meningkatkan kompetensi melalui kursus, atau memulai usaha kecil sehingga memiliki peluang memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Jika angka pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun karena banyak orang kehilangan pendapat. Akibatnya, konsumsi masyarakat menurun sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Selain itu, kemiskinan juga akan meningkat karena masyarakat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketimpangan ekonomi pun semakin besar karena hanya sebagian masyarakat yang menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, ketiga masalah tersebut saling berkaitan dan harus diselesaikan secara bersamaan. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, seperti program Kartu Prakerja, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pelatihan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Menurut saya, kebijakan tersebut cukup baik karena membantu masyarakat memperoleh keterampilan, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan kerja. Namun, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang. Apabila saya diberi kesempatan memberikan solusi kepada pemerintah, saya akan mengusulkan yaitu beberapa langkah, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri, lalu memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada UMKM, dan memperluas investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja, lalu mendorong pemerataan pembangunan hingga daerah terpencil, mengembangkan ekonomi digital agar masyarakat memiliki peluang usaha yang lebih luas.
Mungkin segitu penjelasan yang saya akan jelaskan kepada kalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Syakov Miaks. Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita langsung ke pertanyaan post-test ya. Pertanyaan yang pertama yaitu analisislah hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Catat ya. Baik, Lalu, Kak. pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah program pemerintah seperti kartu, prakerja, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM sudah efektif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan? Jelaskan alasan menurut kalian. Lalu, pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, program apa yang akan Anda buat untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi? Tolong dijelaskan ya. Boleh. Di waktu 5 menit untuk menjawab. 1, 2, 3. Baik, Jangan. 3 dosen, siap. Baik, waktu 5 menit sudah berlalu. Ada yang sudah dan ingin langsung menjawab? saya Miss. Silakan, Teh Aura. Pertanyaannya, analisislah hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Jawabannya, menurut saya, pengangguran menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Jika kemiskinan meningkat, maka ketimpangan sosial dan juga ekonomi semakin besar karena distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak segera diatasi. Apakah jelas? Cukup jelas dan cukup bagus. Terima kasih atas jawabannya, Teh Aura. Teman-teman, ataukah setuju atau tidak? Agree. Setuju. Baik, lanjut aja. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin menjawab? Saya aja, Miss. Baik, silakan Teh Anissa. Pertanyaannya, menurut Anda apakah program pemerintah seperti kartu prakerja, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM sudah efektif dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan? Jelaskan alasan Anda. Program tersebut cukup efektif karena membantu masyarakat memperoleh keterampilan, memenuhi kebutuhan dasar, serta membuka peluang usaha. Namun program tersebut harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Begitu, Miss. Dari saya. Baik, terima kasih Teh Anissa. Teman-teman, apakah setuju atau tidak? Agree. Baik, lanjut aja di pertanyaan terakhir. Siapa yang ingin menjawab? Saya izin menjawab. Pertanyaan nomor 3 terakhir. Silakan, Irfan. Jadi pertanyaannya, jika Anda menjadi Menteri Ketenagakerjaan di Indonesia, program apa yang Anda buat untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi? Jelaskan ya. Nah, menurut saya mungkin membuat program pelatihan kerja seperti berbasis kebutuhan industri, kemudian memperluas kesempatan magang, kemudian juga memberikan bantuan modal kepada UMKM untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah, serta mungkin mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih ya Irfan. Teman-teman, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, untuk Teh Dewi, nilainya betul berapa? Betul 3, Miss. Teh Anissa, 3, Miss. Irfan. Saya betul 2, nomor satunya salah. Baik, dilengkapi lagi ya, tapi sudah mengerti kan? Baik Kak, tinggal melengkapi aja. Baik. Teh Aura, betul berapa? Betul 3, Miss.
Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan 11. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima Waalaikumsalam, kasih. terima kasih, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.